Aku punya anjing kecil, aku beri nama Heli. Ada Kateo. Oh, Kateo. Kenapa? Mau nanya chord dong? Oh, boleh. Mari kita tes pengetahuan chord Kateo. Ini chord apa ya, Kateo ya? Oh, itu namanya chord C. Oh, chord C. Kalau ini Kateo? Oh, kalau yang itu namanya F crash, chord gantung itu. F crash ya. Mari kita coba yang lebih susah dan saya juga nggak tahu. Kalau ini Kateo? Pasti nggak tahu kan Kateo? Oh, kalau yang itu sih emang agak susah nama chordnya. Nama chordnya itu G5 at mol 11 at mol 9. Diulangi ya. G5 at mol 11 at mol 9. Oh gitu ya? Saya nggak bisa ngulanginnya Kateo. Ya nggak apa-apa sih. Yaudah. Nah ini ya Kateo ya. Kateo yang ini. Ini aja. Bentar aja. Nah ini Kateo apa? Oh kalau yang itu emang sedikit rumit ya bentuk chordnya. Nah nama chordnya juga agak rumit. Mungkin kamu bisa inget. F crash 5 at mol 9 at crash 13 at mol 13. Mau diulangi lagi? Boleh ya. F crash 5 at mol 9 at crash 13 at mol 13. Terakhir Kateo ada satu lagi terakhir ya. Ini Kateo ini ya. Tolong kasih tahu ini nama chordnya apa? Ini. Lihat Kateo ya. Oh kalau yang itu memang kayak nggak ada bentuk chordnya ya, tapi sebenarnya ada nama chordnya. Nama chordnya E7 crash 9 sus 4. Oke? Jadi Kateo mau minum ini dulu ya, reca dulu nih, fermentasi teh. Bye. Bye juga. Halo, kembali lagi dengan Kateo di sini. Nah, kalian sudah lihat kan video sebelumnya itu Kateo sudah bisa mengetahui semua chord. Nah, Kateo akan membocorkan rahasianya gimana. Yaitu kalian tinggal buka aja Google Chrome atau misalkan yang lainnya, internet segala macem. Kateo lupa setiap kali video satu hal yang lupa, yaitu jangan lupa beli Galena ya. Di sini ya nomor WA-nya. Kateo sudah lama nggak promosiin Galena ternyata ya. Oke, nah kalian bisa masuk ke website namanya jguitar.com. Oke. Nah, di jguitar.com di sini kalian bisa misalkan chordnya di bagian chord di sini ada chord search, chord calculator, arpeggio calculator, chord namer, chord dictionary. Ya, misalkan kalian mau cari misalkan B sus 2 itu gimana sih? Nah, kalian ketik aja yang di sini, search-nya tinggal go. Terus nanti dia keluar berbagai macam variasi, bisa sampai di sini ada 6, 12 tambah 3 berarti 15. Oke? Nah, kalau yang Kateo tadi gimana caranya supaya tahu nih misalkan yang aneh-aneh gitu gimana caranya? Nah, di bagian chord yang di sini drop down-nya, terus kalian ke chord namer. Nah, di sini kalian bisa misalkan kalian tahu nih bunyinya enak, terus pas kalian petik juga enak, genrenya juga enak, si chordnya tapi nggak tahu namanya gitu. Sedangkan kalian ditanya-tanya sama orang, itu chordnya apa sih, daripada jawabnya nggak tahu gitu kan. Mending kalian cari nama chordnya. Nah, jadi misalkan ini Kateo contohkan, misalkan D, berarti D kan bentuknya seperti ini, senar 1, ini senar 1 ya. Yang paling atas, senar 1 fret 2, senar 3 fret 2, senar 2 fret 3. Terus di sini senar yang ketiga, fret yang kedua. Nah, jadi ini kan udah mirip D nih. Nah, lalu jangan lupa ininya jangan di bagian yang mute. Tapi kan kalau D, chord D itu dia genjrengnya dari senar 4. Nah, berarti dia open string ya. Nah, di sini jadi posisinya ini, dan ini. Tinggal kita klik go. Nah, ada nama D di sini. Jadi biasanya kita ambil yang paling atas. Nah, kalau misalnya kalian mau, nah ini ada yang namanya A on D 6 sus 4 ya, suspended 4. Terus ini ada juga F crash on D, F crash minor sharp atau crash ya, crash 5 on D gitu. Pusing ya. Jadi apakah salah menggunakan yang ini? Kita coba aja ya, apakah benar. Kita iseng nih, chord search tinggal di
Paste. Oh, dan bener ya. Jadi kalau misalkan itu chord apa? Kalian bilang aja A6 sus 4 on D. Salah nggak? Enggak ternyata ya. Nah, kenapa bisa ada timbul seperti itu? Karena kalau misalkan kita ambil rootnya A, maksudnya root A itu nada dasarnya si A. Nada dasarnya si A, maka akan keluar, bukan akan keluar ya, maka si nadanya itu seperti A6, artinya A6 itu kalian bisa hitung sendiri. Terus sus 4, berarti dia itu 1, 4, 5, 6. Nadanya 1, 4, 5, 6. Terus si bassnya itu D ya. Oke, jadi kita nggak bahas gimana cara namain chord, tapi kita mengetahui ya sebenarnya kita cari itu ya. Maksudnya nggak bahas yang ini loh. Kenapa bisa ketemu ini gitu. Kita bahas yang di bagian ini. Oke, jadi yang tadi kata itu ada yang aneh ya, ada yang di sini, di sini tadi senar 6 fret 3, senar 1 fret 3, terus benar ya. Terus senar 1 fret 4. Terus senar 3-nya itu di fret 4 juga. Terus senar 2-nya di fret yang ketiga. Oke? Oke, jadi G5 add mol 11, add mol 9. Oke, nah yang tadi itu yang kata iseng ternyata ada, sebenarnya pasti ada sih ya kalau kita iseng gitu. Kenapa chordnya apa sih? Nah, E7 crash 9 sus 4. Jadi kalau kalian genjreng itu ada chordnya E7 crash 9 sus 4. Kalau misalkan root atau nada dasarnya itu diambil dari E. Nah, di sini ada kalau misalkan dari A berarti A9 sus 4 on E. Pasti on E karena apa? Karena bass yang paling atas itu kita bunyiin di E. Nah, jadi dia pasti on E. Semuanya tuh ujung-ujungnya on E. Oke, nah cara prakteknya gimana? Ini kayaknya nggak guna banget. Sangat berguna. Nah, kalau misalkan kita ke YouTube. Oke, ini diubah dulu akunnya ya. Oke, kalau misalkan kita ke YouTube, langsung kita ke Aviv Kila. Nah, misalkan karena murid KTO banyak banget yang nanya, chord ini apa? Nah, kita cobain aja misalkan apa ya? Mau apa ya? Ini mau apa nih? Nah, ini calon bojo aja ya atau halilintar. Oke, kita skip dulu iklannya. Nah, misalkan di sini nah ada bagian gitarnya. Oke. Nah, ini misalkan nih dia. Nah, ini kan agak aneh ya. Ini kaponya di fret 1, terus dia cuma neken pakai telunjuk. Kira-kira senar 2 sampai 4 lah ya. 2 sampai ini. Iya benar 2 sampai 4. Berarti di sini fret 0, 1 2 3 4 ya. Berarti fret 0 1 2 3 4 karena dia kan pakai kapo. Nah, berarti kalau pakai kapo bisa juga nggak sih? Bisa aja. Ini kan di fret 1, berarti kita klik aja nih si buletan di fret 1. Terus 1 2 3 4. Berarti dari chord dari kaponya 4 fret 1 2 3 4 berarti fret 5. Terus dia 2 sampai 4. Oke, karena kita lihat si penjariannya, si senar satunya itu nggak mungkin dia bunyiin karena pasti bunyi dep 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 gitu. Berarti kita senar 6-nya senar satunya di mute. Oke, kita lihat lagi. Oke, kayaknya senar 6-nya juga di mute. Di mute, berarti kita mute juga nih di sini. Karena kan jempolnya itu nggak mungkin ya, jempol posisi seperti itu senar 6-nya bunyi. Karena kalau kita lihat tuh senar 6-nya itu kayak ditahan gitu biar nggak bunyi. Oke, nah terus kita tinggal go aja. Oke, jadi nama chordnya A crash 6 suspended 5 mol suspended 2 mol 5. Benar ya? Oke, nah kalau misalnya kita kurang yakin nih, kayaknya apa sih namanya? Bunyinya kurang benar ya. Kita coba perhatiin aja si senar 5-nya apakah dibunyiin nggak? Kalau misalkan enggak, ya kita mute aja. Oke, G6 sus 4. Ini KTO nggak cobain, maksudnya nggak play si apa sih namanya si gitarisnya genjreng gitu. KTO asal aja comot lagu segala macem. Tapi kalau misalkan dia ternyata cuma metik 2 senar atau 1 senar aja kan KTO nggak tahu nih karena belum di play. Kita play aja, kalau nggak. 1 detik aja nggak kena copyright sih. Coba.
digenjreng ya. Ya digenjreng ada bunyinya. Mungkin ini juga neken ya, pokoknya gitulah. Kalau misalkan neken ya kita tinggal tambahin, misalkan ini tekan berarti di fret berapa tuh? Berarti selang 1 ya, selang 1 di sini. Oke, chordnya apa? Oh ternyata D gitu. Oke, jadi sesimpel itu sih sebenarnya kalau misalkan kalian mau cari nama chord. Ini misalkan dia tekennya atau apalah gitu. Atau malah dia malahan senar 6 di sini, terus ininya di mute, bisa jadi kan? Tuh B minor 7, oh ternyata B minor 7 dia pakai di situ. Atau oh itu di fret 5 ya, di fret 5 berarti kita tinggal mundurin aja. Fret 5. Oh ternyata A minor 7 gitu. Oke, jadi sebenarnya sangat simple cara gunainnya. Nah, kalau misalkan ini sekali lagi ini untuk genjrengan dan juga petikan. Nah, kalau misalkan fingerstyle itu nggak mungkin kita cari satu-satu nama chordnya apa, percuma. Itu mending cari chordnya aja terus nama jalur melodinya. Oke, jadi begitu yang katanya bisa sharingkan bagaimana rahasianya cara mengetahui semua nama chord tanpa terkecuali. Yang penting kita tahu apa yang ditekan dan di fret berapa dan di sana berapa. Oke, silakan komentar di bawah. Misalkan ada aplikasi atau ada apa lagi yang bisa Kateo review, silakan kalian komentar di bawah dan juga ya silakan aja lah nanti Kateo coba-coba dan juga berbagi pengalaman dengan kalian. Oke, begitu saja dengan video kita kali ini. Tunggu Kateo di video selanjutnya. Masa begitu sih? Enggak lah. Masa closingnya begitu ya? Enggak lah, gitu aja. Flat aja. Dah.